Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Celpedo Ngawi. Di video kali ini saya akan mereview sebuah kit driver amplifier cloningan ya. Jadi ini adalah kit kelas AB. Namanya adalah Labduren FK 2000K. Yang PCB-nya didesain dan dibuat oleh Aztec ya. Nah, oke, bagi dulur-dulur yang penasaran seperti apa untuk videonya, silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, halo ya, kita ke videonya. Di sini saya sudah ada sebuah kit Labduren. Jadi ini adalah kit cloningan power build up ya. Ini masih kelas AB. Untuk supply-nya tentu saja maksimal sekitar di 65 volt AC ya, sampai 70 volt AC, atau sekitar 90 sampai 100-an volt DC, 90 volt DC lah gitu. Jadi ini masih kelas AB, dan di sini cukup lengkap lur ya. Kit ini untuk fiturnya cukup lengkap. Jadi walaupun ini PCB-nya bisa dibilang lumayan kecil ya, PCB-nya ini panjangnya sekitar 12 cm, lalu lebarnya 7 cm gitu. Tapi di sini bisa terlihat ya, untuk komponennya sangat padat banget gitu. Jadi ini bisa dibilang salah satu keahlian dari yang desain lah, membuat komponennya itu lebih padat. Jadi PCB-nya nggak terlalu besar sehingga harganya nggak terlalu mahal juga gitu. Nah, di sini bisa dulu lihat bagian depan ya. Mulai bagian depan kita akan review bagian depan. Jadi di sini adalah bagian input, yang mana inputnya ini dia sudah menggunakan input balance ya. Inputnya sudah input balance dengan menggunakan IC NE5532. IC nya dual op amp ya, jadi bisa pakai NE5532, bisa pakai TL072, bisa pakai JRC4558. Nah, di sini menggunakan NE5532, dan di sini juga sudah ada limiternya lur. Nah, di sini ya, ini adalah limiternya pakai LCR 0202. Jadi dia sudah sangat mirip dengan power build up, yang mana dia sudah ada limiternya di bagian input sini. Jadi nggak akan limit ya, nggak akan over gitu untuk suaranya, soalnya di sini sudah ada limiternya. Nah, ini untuk limiter itu apa, nanti kita akan terangkan di video lain ya, seperti itu. Nah, di sini untuk bagian volumenya ya, ini bagian volume, jadi bisa menggunakan potensio 10K. Nah, ini sudah ada nomornya 1 2 3 volume, dan di sini inputnya. Nah, inputnya ini input balance ya, 1 untuk ground, lalu 2 plus, yang 3 min gitu. Soalnya kalau input balance kan gitu, ground plus min. Nah, di sini bagi dulur yang pengen menggunakan input balance digunakan semua, tapi kalau misalkan nggak pengen input balance, itu tinggal pin 1 dan pin 3 ini di jumper dijadikan ground, lalu pin 2 nya jadi plus gitu ya. Ini untuk bagian inputnya. Ini juga TR kecilnya ini lumayan banyak lur ya, mulai dari 547 terus 557 seperti itu untuk input balance nya. Dan di sini untuk air sun-nya ya, saya menggunakan 2 watt supaya nggak terlalu panas. Dan di sini juga dia sudah ada pengaturan DCO-nya lur. Nah, ini saya menggunakan variabel resistor atau trimpot yang bagus ya. Nah, ini trimpotnya pakai 500 ohm. Ini untuk pengaturan DCO. Tapi nanti kalau dulur-dulur beli di saya, untuk DCO-nya sudah di setting ya, sudah bagus, sudah mendekati 0 gitu. Ini untuk DCO-nya. Dan lalu di sini untuk pengaturan bias. Jadi trimpotnya di sini ada 2, trimpot DCO dan juga trimpot bias. Nah, ini trimpot biasnya lor ya. Jadi untuk pengaturan biasnya juga ini sudah saya setting. Cuma kalau dulur-dulur misalkan pengen setting ulang bisa. Ini pengaturan bias, dan di sini sudah ada transistor untuk bias servonya ya. Di sini menggunakan transistor KSE atau MJE 340. Nah, ini sudah saya kasih kabel tis seperti ini ya, supaya dia nggak goyang solderannya. Soalnya ini kan nanti dibaut di pendingin utama ya dengan TR final. Nanti kalau dia goyang-goyang bisa putus untuk solderannya di sini. Jadi ini sudah saya perkuat seperti ini. Nah, itu
Dan dia juga sudah TEV ya, sudah ada TEV-nya. Jadi di sini untuk TEV-nya saya gunakan sesuai PCB lor ya. Ini TEV-nya pakai NJW. Untuk bagian plus NJW 281, bagian minnya NJW 0302. Nah, jadi ini pakai menggunakan komponen semuanya sesuai dengan tulisan di driver gitu. Ini NJW lumayan mahal lor. Misalkan ini saya ganti pakai Toshiba, harganya lebih murah bisa, tapi saya tetap pakai NJW supaya sesuai dengan tulisan di PCB-nya seperti itu. Ini PCB-nya juga 2 layer ya, 2 layer. Jadi PCB-nya bagus. Nah, di sini untuk pengkoneksiannya mulai dari setrum positif, B+, output ya, E-nya ini ada 2. Ada 2 sekun, lalu B min dan negatif. Sini bagian groundnya. Nah, ini jadi untuk setiap pembelian sudah dilengkapi dengan sekun dan juga soket di sini lor ya. Jadi tinggal nggak perlu beli lagi seperti itu. Nah, seperti ini dulur. Untuk PCB-nya lumayan kecil ya. Ini ukurannya 12 x 7 cm. Untuk karakternya sendiri dia karakternya flat ya. Sudah saya coba karakternya flat, jadi bisa di semua frekuensi, mulai frekuensi subwoofer, low, mid sampai high. Suaranya ini sangat bersih ya. Jadi ciri khas dari cloningan driver build-up itu biasanya suara high-nya dia bersih, jernih gitu. Dan juga untuk supply ya, ini disarankan mulai dari 32 volt dari trafo sampai 65 volt dari trafo. Jadi ya itulah. Untuk rekomendasi TR final bebas ya, penting disesuaikan saja dengan tegangan yang digunakan seperti itu. Nah, oke lor, sekarang kita coba instalasi dengan TR final dengan input speaker dan lain sebagainya. Langsung kita tes seperti apa untuk hasil suaranya. Nah lor ya, ini sudah selesai saya instalasi. Ini saya menggunakan tegangan sekitar 45 volt ya dari trafo. Ini karena cuma untuk nyoba, jadi saya pakai final 1 set saja karena cuma nyoba ya ini. Oke, langsung kita play ya. Ini jadi untuk inputnya tidak ke tune control ataupun lainnya ya, ini langsung ke HP. Ini untuk potensionya langsung kita play musiknya lor ya. Nah, ini
Halo ya, jadi seperti tadi kurang lebih suara dari kit lap duren ini suaranya juga cukup low-nya tadi bisa dulu lihat sampai kamera saya meliut dulu ya, getar. Itu untuk low-nya saya menggunakan speaker ACR 15 in kali 2. Untuk mid high-nya saya pakai ACR 10 in kali 2 plus tweeter. Untuk mid high-nya juga bisa dulur perhatikan ya, jadi dia untuk mid high-nya juga menonjol, mid high-nya juga suaranya juga jernih dan juga mid-nya jelas ya suaranya. Jadi tidak apa ya, kadang kan ada kalau driver berkarakter itu dia kalau misalkan suara low sub-nya karakternya low sub itu ya suara low sub-nya bagus tapi mid high-nya dia nggak terlalu menonjol gitu, atau mid high-nya itu kecil suaranya. Kalau ini enggak, karena dia karakternya flat, jadi mulai dari low sub sampai mid high-nya itu dia nonjol keluar semua gitu. Jadi tinggal terserah kita mau aplikasikannya untuk untuk frekuensi apa ya gitu. Dan juga tidak lupa disesuaikan ya, kalau misalkan untuk subwoofer ya dia harus menggunakan power supply yang lebih besar, final lebih banyak tentunya. Kalau untuk mid high ya tidak sebesar subwoofer ya, tenaga yang diperlukan seperti itu. Suaranya juga untuk mid high-nya sih yang bagus sempurna, dia mid high-nya bisa dibilang apa ya, enak suaranya, bisa jernih. Itu saya tadi menggunakan biasnya saya setting bias final ya, itu di sekitar angka 0,38. Kalau anjurannya di sini di PCB-nya di sini tertulis 0,40 sampai 0,45 atau 400 sampai 450 mV. Tadi saya pakai 0,38 atau 380 mV gitu. Ini kalau bisa disetting lebih tinggi ya, misalkan pakai 450 mV, saya yakin suaranya bisa lebih jernih lagi seperti itu. Tinggal disesuaikan lah. Kalau untuk subwoofer nggak perlu tinggi-tinggi ya, untuk biasnya bisa pakai 0,35 atau 350 mV sudah cukup. Tapi kalau untuk mid high bisa disetting lebih tinggi, bisa 0,40 sampai 0,45 gitu, itu lebih bagus. Jadi itu ya. Nah jadi ini 0,45 itu berarti 450 mV gitu. Jadi kalau 0,40 volt berarti 400 mV gitu cara bacanya lur ya. Ini mungkin barangkali ada yang masih bingung. Nah itu untuk suara dari kit lap duren FK 2000K ini. Suaranya cukup mantul, bisa diaplikasikan di semua frekuensi, sesuaikan dengan kebutuhan dan juga selera dulur-dulur. Nah oke lur ya, mungkin saja untuk video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.